Halo semuanya, kembali lagi kami dari KKN BBM UNER ke-64, kami dari kelompok 171. Kali ini kami akan menjelaskan adverb dalam acara di It's English Time. Jadi kali ini kita akan membahas adverb yaitu artinya dalam bahasa Indonesia adalah kata baik. Next. Nah, berikut adalah kelompok kami, anggotanya itu ada saya, Aulia Anissa Rahmadini, Natasha Talita Nindya, dan Rudi Santoso Halim. Untuk yang pertama, apakah itu adverb? Adverb itu menjelaskan sebuah verb atau kata kerja, sebuah adjektif, atau kata sifat, atau adverb yang lainnya. Itu memberitahu kita bagaimana, kapan, di mana, berapa banyak, dan sebuah frekuensi dari sesuatu yang kita jelaskan tersebut. Nah, sekarang mari kita lihat contoh-contoh kalimat atau kata-kata sehingga agar kita lebih bisa paham. Yang pertama adalah how atau adverb of manner. Di sini adverb-nya itu digunakan untuk menjelaskan suatu kondisi tertentu atau agar lebih simpelnya, itu tuh untuk menjawab pertanyaan how atau bagaimana. Next. Nah, contoh katanya di sini adalah badly, slowly, well, atau carefully. Badly ini artinya tuh dengan buruk atau dengan jelek, slowly dengan pelan, well itu dengan baik, dan carefully dengan hati-hati. Di dalam kalimat, ini contohnya adalah Bobby did his math exam well. Nah, kata adverb-nya di sini adalah well yang artinya dengan baik. Jadi di sini artinya kalimatnya adalah Bobby melaksanakan ujian matematikanya dengan baik. Jadi artinya dia melaksanakannya itu tidak ada rintangan yang berarti karena dia bisa mengerjakannya dengan baik. Untuk adverb di sini, untuk well itu ditaruh di belakang karena itu tuh menjelaskan math exam-nya dia. Jadinya itu ditaruh setelahnya gitu. Next. Kemudian yang kedua adalah where, adverb of place atau tempat. Nah, kata sifat ini digunakan untuk mendeskripsikan tempat di sebuah kalimat. Nah, kemudian next, selanjutnya. Nah, contohnya adalah here, far, behind, outside. Here itu contohnya itu artinya di sini, far itu jauh, behind itu di belakang, outside itu di luar. Contohnya di kalimat ya. The teacher said we should assemble here. Artinya gurunya bilang kita harus berkumpul atau baris di sini. Karena here artinya di sini. Itu mendeskripsikan tempat. Nah, kemudian ada when. When itu adalah adverb of time. Yang artinya adverb ini digunakan untuk menjawab pertanyaan kapan atau mendeskripsikan waktu dalam sebuah kalimat. Selanjutnya, contohnya adalah now, later, last year, tonight. Nah, kalau now itu sekarang, later itu nanti, last year itu tahun lalu, tonight itu malam ini. Nah, kita lihat contoh kalimatnya di sini. Tina's vacation last year was wonderful. Nah, Tina's vacation itu berarti liburannya Tina atau jalan-jalannya Tina tahun lalu itu wonderful, sangat bagus, sangat menakjubkan gitu. Itu adalah salah satu contoh adverb of time. Selanjutnya. Oke, kemudian kita akan lanjut ke adverb of frequency yang akan menjawab pertanyaan how often. Jadi adverb of frequency ini adalah kata keterangan yang menerangkan frekuensi, yaitu seberapa sering suatu kegiatan terjadi. Nah, keterangan frekuensi ini biasanya diletakkan sebelum kata sifat, kata kerja, atau kata keterangan lainnya yang hendak dimodifikasi atau diterangkan oleh keterangan frekuensi tersebut. Nah, ada beberapa contoh kata keterangan frekuensi seperti yang bisa dilihat, ada always, yang berarti selalu terjadi. Nah,
kalau diganti dalam bentuk persentase, maka kegiatan yang menggunakan kata keterangan always itu 100% selalu terjadi dalam kurun waktu tertentu. Kemudian ada usually, yang berarti sering terjadi. Nah, untuk kegiatan yang menggunakan usually, mereka 90% terjadi dalam kurun waktu tertentu. Kemudian ada often, yang memiliki arti yang sama dengan usually, yaitu sering terjadi. Hanya saja kegiatan dengan kata keterangan often bisa dibilang lebih jarang terjadi dibandingkan dengan usually, yaitu hanya terjadi 70% dalam kurun waktu tertentu. Dan contoh terakhir adalah sometimes, yang artinya kadang terjadi. Dalam bentuk persentase, maka kegiatan dengan kata keterangan sometimes hanya terjadi sebanyak 50% dalam kurun waktu tertentu. Nah, di sini ada nih contoh kalimat gimana caranya memakai adverb of frequency. Olivia always feeds her cat every day. Nah, adverb of frequency yang dipakai di sini adalah kata always, dan dia disisipkan setelah subjek dan sebelum verb atau kata kerja yang hendak diterangkan, yaitu feed atau memberi makan. Kita bisa melihat ada keterangan waktu every day, berarti kegiatan dilakukan oleh Olivia ini terjadi setiap hari. Oleh karena itu, adverb yang cocok adalah always, karena kegiatan memberi makan ini selalu dilakukan tiap harinya. Jadi, kalau diartikan, Olivia selalu memberi makan kucingnya setiap hari. Kemudian yang terakhir adalah adverb of degree yang menjawab pertanyaan how much atau seberapa. Nah, adverb of degree adalah kata keterangan yang berfungsi untuk menerangkan intensitas sesuatu atau sebanyak apa suatu hal tersebut. Sama seperti adverb frequency, adverb of degree juga diletakkan sebelum kata sifat, kata kerja, atau kata keterangan lainnya yang hendak diterangkan oleh kata keterangan intensitas. Nah, beberapa contoh adverb of degree ada quite, yang artinya adalah lumayan. Jadi, suatu hal atau suatu benda itu bisa dikatakan wajar. Terus ada to, yang artinya terlalu. Jadi, kalau ada sesuatu yang menggunakan kata keterangan to, benda atau kegiatan tersebut itu bisa dibilang agak berlebihan. Kemudian ada very, ya artinya sangat. Jadi yang diterangkan itu memiliki intensitas tinggi. Dan yang terakhir adalah almost, yang artinya hampir. Nah, kita lanjut ke contoh kalimat cara memakai adverb of degree. Rifki's pasta tastes too salty. Salty di sini adalah kata keterangan yang hendak diterangkan. Maka adverb to diletakkan sebelumnya karena fokus dari kalimat ini adalah rasa atau taste dari makanan yang dimasak Rifki, yaitu rasa asin. Jadi jika diterjemahkan, kalimat ini memiliki arti pasta buatan Rifki terasa terlalu asin. Nah, itulah akhir dari materi adverb kita hari ini. Kalau misalnya adik-adik masih ada pertanyaan, jangan sungkan untuk ditanyakan melalui Google Form atau bisa bertanya langsung ke aku, Kak Rudi, atau Kak Liha. Terima kasih adik-adik sudah menonton. Sampai jumpa di materi selanjutnya.